Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Nala hanya menghembuskan nafas kasar, tak ada niat untuk membalas pertanyaan Arnaf. Ayo, aku yang bayar mobil taksinya, ucap Arnaf membuka pintu mobil. Makasih, sahut Nala tak punya pilihan lain. Sedari tadi tak ada mobil angkut yang lewat. Bayu, panggil Arnaf lembut saat mereka sudah berada di dalam mobil. Bayu masih di dalam gendongan Nala. Bocah itu matanya terpejam dan terlihat lemas. Arnaf bahkan sempat mengelus rambut dan kening Bayu saat memanggil nama bocah itu. Benar-benar panas, Nala, seru Arnaf terkejut. Iya, aku sangat cemas. Timpal Nala mendaratkan bibirnya di pipi tembem Bayu. Arnaf menelan salivanya. Jauh di dalam hatinya, dia juga sangat ingin mencium pipi Bayu. Tapi wajah Nala yang tak bersahabat membuatnya mengerem keinginan. Aku sangat ingin bertemu Bayu, jadi aku mengikutimu tadi. Jujur Arnaf sambil melirik ke arah luar, melihat sudah sejauh apa mobil melaju. Jadi kau memang sengaja ada di halte tadi, tanya Nala terkejut. Udahlah, setidaknya kita bisa bawa Bayu cepat ke rumah sakit. Elak Arnaf, biar Nala tak lagi memprotesnya. Mobil akhirnya sampai di rumah sakit. Bayu segera dibawa ke IGD. Dirawat inap, Dok? Tanya Nala terkejut saat dokter menjelaskan. Iya, Bu, silahkan diurus administrasinya dulu di depan. Iya, Dok, angguk Nala lemas. Yang ada di pikiran Nala adalah uang dari mana. Di dompet kecilnya hanya ada uang 300.000. Aku ke depan bentar ya Nala, kamu tunggu di sini. Kamu duduk di kursi ini, aku yang bakal urus administrasinya, ucap Arnab segera pergi dari sana dan mengeluarkan ponselnya. Arnab memutuskan meminjam uang ke bosnya. Untung saja, CEO tempatnya bekerja adalah teman papanya. Tak lama pria itu segera ke ATM dan menarik uang tunai. Nala, panggil Arnab berdiri di hadapan Nala, sambil menunjukkan satu gepok uang warna merah. Dari mana? Tanya Nala mendongak. Menatap Arnab lalu menatap uang yang berjumlah beberapa juta itu. Aku pinjam dari bosku. Ayo kita bayar sekarang. Aku akan ganti nanti, ucap Nala tak banyak berpikir lagi. Di pikirannya hanya satu, Bayu harus kembali sehat. Maafin ibu yang sibuk kerja ya sayang, isak Nala saat kembali ke ruang perawatan Bayu. Bayu itu kuat. Dia akan sembuh Nala, hibur Arnaf terus memandang Bayu. Di mata Arnaf, Bayu itu lucu, menggemaskan dan membuatnya tak bisa lupa. Selalu terbayang-bayang, sekarang wajah Valisa bahkan sudah bergeser di nomor 2 berganti dengan wajah Bayu. Insya Allah Bayu akan sembuh atas izin Allah. Arnaf, bulan depan waktu gajian aku bakal ganti ya uang kamu. Kenapa kamu terpikir soal uang? Aku kan udah bilang, Bayu aku anggap putraku sendiri jadi nggak usah diganti, tegas Arnaf. Tapi kamu kan pinjam juga, aku nggak enak kalau kamu yang harus bayar, aku nggak mau berhutang budi. Nala, biar aku yang bayar, tapi izinin aku dekat sama Bayu ya. Aku udah nggak punya orang tua, adikku juga udah nggak ada, aku sendirian Nala. Perusahaanku bangkrut, perkebunanku udah dijual, yang tersisa hanya satu rumah kenangan dari orang tuaku. Melihat Bayu, aku merasa punya harapan. Kayak aku punya masa depan, ungkap Arnab yang duduk di kursi dekat ranjang pasien. Kamu kan punya buah hati dari Ella, kenapa harus putraku? Dengus Nala, agak kesal. Ella, kamu nggak tahu ya, dia hamil pura-pura. Aku dibohongin dia dan keluarganya Nala. Ella bahkan masih di penjara. Ella, Wira dan Juli hanya menggerogoti uangku. Mereka menipuku. Liri Arnab menceritakan semuanya. Sepertinya banyak hal yang terlewatkan olehku, timpal Nala setelah mendengar cerita Arnab. Iya Nala, aku jadi sangat merasa bersalah dengan Lisa. Tapi kau tak merasa bersalah padaku, tekan Nala. Maksudmu? Tanya Arnab. Kau bahkan lupa kalau aku pergi karena Ella. Sekarang kau tahu kan siapa pembohong antara kami. Bukan aku tapi Ella sendiri yang menjatuhkan dirinya dan pura-pura kesakitan saat hamil. Jelas Nala yang ingin membersihkan namanya. Kenangan Arnaf langsung kembali ke masa lalu. Saat di lorong apartemen. Yah, aku dibodohi wanita itu. Tapi kau pergi dan melupakanku Nala, ujar Arnaf. Karena kau memang pantas untuk dilupakan. Tekan Nala yang langsung membuat Arnaf terkesiap. Namun Nala memilih beranjak dari duduknya, membenarkan letak selimut Bayu, dan mengelus pipi putranya.
Arnab masih terdiam. Ucapan Nala tadi tepat menghujam di hatinya. Yah, kau benar Nala. Bahkan Valisa memilih Kang Ojek daripada aku. Artinya aku memang gak layak untuk siapapun, ucap Arnab pasrah. Nala masih tak menjawab. Dia lebih suka memandang wajah putranya yang masih tertidur. Tapi kalau boleh memilih antara Lisa dan Bayu, aku lebih memilih Bayu, sambung Arnab. Itu karena kau gak bisa mendapatkan hati Lisa lagi. Lagian putraku tak perlu kau perebutkan. Dia bukan barang yang bisa dimiliki kalau kau berkompetisi, cibir Nala sedikit kesal. Tapi aku tulus menyayangi Bayu, bukan karena Lisa gak memilihku. Oh ya, kenapa? Gak tahu. Aku hanya merasa dekat dan selalu ingin dekat Bayu. Rasanya ingin kubawa pulang. Keke Arnab kembali menatap Bayu. Pulanglah, nanti keburu malam. Makasih untuk semuanya. Tapi Bayu belum bangun, dia belum melihatku. Lihat, aku bawa coklat kesukaan Bayu lagi. Tolak Arnab sambil menunjukkan kotak coklat. Terserah kau saja. Sejak dulu kau tak pernah mendengarkan. Selalu melakukan sesuatu yang kau mau saja, Arnab. Arnab menebalkan muka walau wajah Nala terlihat tak bersahabat. Percuma aku pulang, aku tak akan tenang Nala. Aku akan membayangkan Bayu dan bertanya-tanya kondisinya dalam hati. Nala tak menggubris. Dia memilih mengelus rambut Bayu dan mendoakan putranya. Sementara itu malam ini Valisa sudah terlihat cantik dengan gamis warna hijau muda. Sesekali dia melirik ke arah jendela, menunggu Manggala datang. Calon suaminya itu akan datang bersama keluarganya. Ini kali pertama keluarga Manggala bertandang ke rumah Valisa. Mereka akan silaturahmi dan mempererat tali keluarga. Kok belum datang ya mah? Tanya Valisa khawatir. Iya, semoga nggak terjadi apapun di jalan. Coba kirim pesan Lisa. Iya Pak, Valisa segera mengirim pesan ke Manggala. Tapi tak ada jawaban. Valisa akhirnya mengirim pesan ke Jui, tapi gadis itu pun tak membuka pesan Valisa. Gak ada yang jawab Pak. Telepon ke mansion Leonardo, kali aja mereka ada halangan dan gak jadi berangkat malam ini. Valisa mengangguk dan kembali menelpon ke mansion. Mereka udah berangkat Pak. Bahkan dari 40 menit yang lalu. Mereka bertiga saling pandang. Seharusnya keluarga Manggala sudah sampai dari 15 menit yang lewat. Tanpa Valisa tahu, di tengah jalan, Manggala justru bertemu penjahat yang jadi target mereka selama ini. Manggala dibantu Rahandika, Bima, Sagara, dan beberapa pengawal justru mengejar penjahat. Jui yang duduk di kursi belakang syok luar biasa. Tangannya gemetar saat melihat dari kaca mobil proses penangkapan penjahat secara langsung. Suara telepon dari Valisa bahkan tak terdengar oleh Jui. 3 penjahat itu kini terbaring di pinggir jalan, tangan terikat. Beberapa luka terlihat di wajah dan tubuh mereka. Manggala dan saudaranya hanya menggunakan sapu tangan, bahkan masker untuk menutupi wajah mereka. Hingga suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Kamu kenapa Jui? Tanya Rahandika menyunggingkan senyum santai saat masuk ke dalam mobil. Tuan muda pakai nanya, kamu habis lihat hantu? Lebih dari hantu, sekarang aku percaya film action di TV. Ternyata aslinya lebih tegang, lututku lemas tuan muda. Nih, tisu kak, ucap Anaya ikut tertawa, melihat wajah tegang Jui. Beda banget kalau keluarga jenderal, jantungku udah mau copot. Nona muda aja pakai ketawa, kayak abis lihat pertunjukan badut, gumam Jui dalam hati. Suara desing peluru rasanya masih terdengar di telinga Jui. Kak Gala bisa-bisanya matanya awas banget, bisa langsung tahu dia penjahatnya. Celutuk Anaya saat Manggala masuk mobil. Gadis itu segera memberi kakaknya tisu. Dia targetku dari 2 bulan yang lalu. Selalu lari seperti belut. Di luar prediksi dia justru lari ke tengah kota. Kesempatan gak boleh disia-siakan. Kita sudah terlambat datang hampir 1 jam, celutuk Ibu Ayla terlihat tenang. Hanya Jui yang masih tegang, sementara yang lain terlihat santai dan seolah tak terjadi apapun. Gak apa-apa biar ayah yang telepon ke Papa Lisa. Nona, kok Nyonya besar gak shock gitu? Gak tegang kayak Jui ya? Ibuku pengalamannya dalam misi cukup banyak. Tadi sih masih sangat biasa aja, bisik Anaya. Jui sampai melongo, membayangkan Ibu Ayla versi muda yang ahli bela diri dan masuk dalam misi penyelamatan. Nenekku seorang peneliti dan kakek agen rahasia. Mereka wafat saat misi. Ibu dan ayahku yang melanjutkan misi waktu itu. Mereka melawan banyak organisasi hitam saat itu. Bisik Anaya lagi. Jui malah meringis dan merinding sendiri. Dia yang terluka saat mengupas bawang aja bisa menangis kesakitan.
Jui tak bisa membayangkan keadaan keluarga Jenderal Fakih dulu. Mobil melaju lagi ke arah rumah Falisa. Gerbang pagar sudah dibuka sedari tadi. Keluarga Falisa bahkan sudah menunggu di teras. Assalamualaikum, kompak keluarga Manggala saat keluar dari mobil. Waalaikumsalam. Maafkan kami calon besan, harap maklum. Abdi negara memang harus siap kapan saja, ucap ayah Fakih. Kami sangat mengerti. Mari silahkan masuk. Gala, apa kau baik-baik saja? Tanya Falisa, menghentikan langkah calon suaminya itu. Sementara keluarga lain sudah masuk ke dalam ruangan. Mata Falisa menatap Manggala dari atas kepala sampai kaki. Alhamdulillah baik, angguk Manggala kembali menyeka keringatnya. Hanya bajunya yang tak lagi rapi. Aku cemas saat ayahmu menelpon papaku tadi. Jangan terlalu sering mencemaskanku, Lisa. Kau harus siap seumur hidup menghadapi yang seperti hari ini. Tutur Manggala tersenyum tipis. Falisa mengangguk pelan. Dia tahu harus siap apapun yang terjadi, tapi tetap saja sangat sulit mengontrol rasa cemasnya. Pertemuan dua keluarga itu akhirnya berjalan lancar, walau acara selesai hampir pukul 10 malam. Gala, ini kue buatanku sendiri. Apa enak? Tanya Falisa, saat pria itu sudah makan 2 potong kue. Wah, enak nih buatan calon istri. Apa ini kue khas Pulau Kosong? Warnanya hijau, kayak pohon di pulau, canda Manggala. Mulai lagi deh jahilnya. Kalau suka mau aku bawain sekalian. Aku mau Lisa, ini enak banget. Lisa, aku juga mau bawain ya, sambung Rahandika. Membuka mulutnya lebar dan memasukkan 1 potong kue hingga pipinya menggembul. Tunggu dulu. Kan aku calon suaminya, kenapa kalian yang duluan minta dibawain? Lisa, aku bagian paling banyak, protes Manggala. Mangga, aku calon adik iparnya jadi aku duluan. Jahil Rahandika, gak bisa buaya 3 malam. Aku tahu akal bulusmu. Pasti kau mau bawakan untuk salah satu gadis yang sedang kau goda kan? Keduanya mulai saling tatap. Sementara Bima dan Sagara, 2 pria sedingin kulkas itu, masih makan dengan santai seolah tak mendengar ucapan kedua kakak mereka. Tenang, aku buat banyak, seru Falisa akhirnya. Anaya hanya terkekeh merekam video mereka. Keduanya justru seperti sedang lomba makan di hari kemerdekaan. Untung acara sudah bubar, celutuk Sagara. Iya, Mbak Lisa harap sabar ya. Ngeliat keanehan ini bakalan seumur hidup, sambung Bima. Bim, agar-agar diam, cetus Manggala. Masih merasa lapar dan menambah makan kue lagi. Tugas menangkap penjahat tadi benar-benar membuatnya lapar. Bima dan Sagara hanya menyunggingkan senyum. 2 pria itu kembali diam dan menikmati minuman dinginnya. Sementara di tempat lain, Arnaf baru saja terbangun. Tulang punggungnya sedikit nyeri karena harus tidur dalam posisi duduk. Arnaf berkeras tidur di rumah sakit menunggu Bayu, sedangkan Nala sudah bosan meminta Arnaf pergi. Hai jagoan, sapa Arnaf senang saat melihat Bayu akhirnya bangun pagi itu. Om coklat, seru Bayu yang lebih ingat makanan yang diberikan Arnaf. Om ikut nungguin kamu semalaman di sini loh. Om bawain kamu coklat yang banyak, tapi makannya kalau udah sembuh, ucap Arnaf senang melihat Bayu mulai tersenyum. Arnaf bahkan menyentuh dan mengelus kepala Bayu, merasakan suhu tubuh bocah itu. Nala bahkan harus menyingkir ke samping karena pria itu terus maju tepat di samping Bayu. Makasih Om, lirih Bayu yang matanya masih sayu. Aku akan panggil dokter, tolong jaga putraku, apa kau bisa dipercaya? Biar aku saja, putus Arnaf daripada Nala berpikir jelek tentangnya. Jagoan, Om Coklat panggil Om Dokter dulu ya, biar kamu cepat sembuh. Tak lama dokter datang bersama Arnaf. Bayu langsung diperiksa, untung saja kondisinya memang sudah lebih baik, meski harus masih dirawat. Bayu suka jajan apa? Tanya Arnaf, saat dokter memberi peringatan agar memperhatikan makanan Bayu. Beli es di abang es keliling, sahutnya polos. Kalau gitu mulai sekarang Bayu gak boleh lagi jajan di luar. Om bakal beliin es krim dan makanan kesukaan Bayu. Hore, es krim stroberi ya Om? Tanya bocah itu dengan mata berbinar senang. Boleh, apalagi yang Bayu suka? Nanti Om belikan, tapi ingat gak boleh beli di luar lagi ya, nasihat Arnaf. Iya Om, hore, Bayu ada yang beliin makanan sama kayak teman Bayu kalau ayahnya pulang kerja. Ayahnya beliin makanan yang enak. Bayu cuma diberi sepotong, celoteh Bayu polos.
Ucapan Bayu sukses membuat hati Nala tercubit dan sedih. Putranya mulai merasakan kekosongan. Mulai merasa berbeda dengan teman-temannya yang punya orang tua lengkap. Memang ayah Bayu pergi kerja kemana? Jarang pulang ya? Tanya Arnaf penasaran. Ayah nggak pernah pulang, nggak pernah bawain Bayu makanan. Jawab Bayu dengan tatapan mata polosnya. Arnaf terhenyak kaget dengan ucapan Bayu. Dia bisa merasakan rasanya tak bersama orang tua. Kalau gitu panggil Om Coklat dengan sebutan ayah saja ya, pinta Arnaf. Ayah? Sayang, Bayu minum obat dulu ya, kan tadi udah selesai makan. Terus setelah minum obat, Bayu tidur lagi, bujuk Nala memotong pembicaraan. Bayu mengangguk, bocah itu menurut untuk minum obat dan selanjutnya dia benar-benar tertidur. Kenapa kau bohong Nala? Kamu bilang ayahnya menganggur. Jadi kupikir Bayu selalu bersama ayahnya setiap hari. Kemana ayahnya Nala? Kasihan Bayu, aku sangat tahu rasanya kesepian tanpa keluarga. Bukan urusanmu Arnaf, elak Nala. Jujurlah pada aku Nala, kita pernah bersama kan? Atau jangan-jangan memang aku ayahnya? Tanya Arnaf dengan pandangan mata serius. Nala menatap benci pada Arnaf. Terbayang kesulitannya selama ini, mulai dari Arnaf yang melupakannya begitu saja, hingga beratnya masa kehamilan hingga kelahiran dan menjalani kehidupan yang penuh ketakutan di desa. Jangan terlalu percaya diri Arnaf, aku sangat membencimu sampai putraku jadi mirip denganmu. Elak Nala, benci sampai bisa jadi mirip aku, emang bisa gitu? Kenapa kau tak benci artis berwajah tampan aja biar Bayu mirip artis? Tanya Arnaf heran. Aku nggak punya masalah dengan artis, buat apa aku membenci mereka? Sungut Nala. Aku hanya bertanya Nala, jangan marah ya, tapi aku merasa punya harapan hidup setelah bertemu Bayu. Entahlah aku merasa putramu adalah masa depanku. Kau pria aneh, putraku adalah masa depanku, jangan coba-coba merebut Bayu dariku. Tekan Nala jadi takut. Nala cemas Arnaf akan mengambil putranya andai pria itu tahu siapa Bayu. Pikiranmu terlalu jauh Nala, siapa yang mau merebut putramu? Aku hanya merasa punya seseorang tempat berbagi. Bayu membuatku nyaman, bahagia, dan merasa hidupku punya arti. Aku sudah bilang kalau aku sebatang kara. Aku kesepian Nala. Aku mohon, izinkan aku sering bertemu Bayu ya. Aku janji gak bakal ganggu. Aku malah akan membantu apapun kebutuhannya. Tutur Arnaf serius. Pulanglah, aku bisa mengurus putraku sendiri. Tunggu Bayu sembuh, aku akan pulang ya. Kamu mau makan apa? Biar aku belikan sekalian. Apa kau perlu baju ganti? Uang ini masih ada. Tunggu ya. Arnaf bergegas pergi sebelum Nala protes pria itu. Setengah jam kemudian Arnaf benar-benar kembali dengan makanan dan pakaian baru. Nala, untung saja ada toko pakaian dekat rumah sakit. Lihat, ada gamis dan jaket lucu untuk Bayu. Tara, bagus kan? Tanya Arnaf sambil membentangkan jaket motif kelinci itu. Nala hanya menghembuskan nafas kasar. Dia membuang muka dan malas bicara dengan Arnaf yang tak bisa dibantah. Ayo makan, perutmu barusan berbunyi kukuruyuk, ucap Arnaf asal sambil membuka kotak makanan. Itu suara ayam, perutku bunyinya nggak gitu, protes Nala mengambil bubur ayam. Oh salah, nanti kutanya Bayu gimana suara perutmu, ujar Arnaf santai sambil makan dengan cepat. Perutnya pun sudah berbunyi. 2 jam kemudian Bayu kembali bangun. Bocah lucu itu memanggil ibunya. Ibu, mana Om Coklat? Sayang, belum sempat Nala menjawab. Suara Arnaf dari kamar mandi terdengar. Halo boy, kau sudah bangun? Lihat apa yang Om beli. Ada jaket dan mainan mobil yang bisa berubah jadi robot. Seru Arnaf kini duduk di samping ranjang pasien dan justru mengambil alih fokus Bayu. Nala merasa dalam waktu singkat, Bayu lebih lengket dengan Arnaf. Bahkan saat bangun yang ditanyakan adalah Arnaf. Makasih Om Coklat, seru Bayu senang meski tangannya masih diimpus. Panggil ayah dong. Ayah Coklat, jawab Bayu dengan suara imutnya. Arnaf terpaku di tempat, cuma 2 kata tapi mampu membuat matanya berkaca. Makasih ya Bayu, kamu membuatku berarti, ucap Arnaf langsung merangkul Bayu. Bahunya sampai turun naik karena isakan tangisnya. Ayah Coklat kenapa nangis? Nanti kalau Bayu sembuh, Bayu bagi coklatnya biar ayah gak nangis lagi ya, bujuk Bayu yang memegang pipi Arnaf yang basah. Iya, ayah mau, angguk Arnaf cepat. Nala tak kuasa menahan rasa sedih. Mata polos putranya sukses membuatnya merasa bersalah. Nala memilih keluar dari ruangan itu. Dia lari dan pergi ke area lain rumah sakit.
Nala duduk di kursi tunggu sambil menyeka air matanya yang hampir jatuh. "Nala?" panggil Valisa yang menghampiri dan duduk di samping Nala. "Bu Lisa, kenapa di sini?" "Aku sebenarnya udah datang dari tadi. Aku mau membesuk putramu, tapi kulihat Bayu sedang asik mengobrol dengan ayahnya." Apa maksud Bu Lisa?" Ucapan Valisa sukses membuat Nala terkejut. "Aku tahu Bayu adalah putra kandung Arnaf. Nala, aku tahu rasanya jadi dirimu. Pasti sangat sakit harus berjuang sendirian selama ini. Kau wanita yang kuat dan sangat mandiri." Puji Valisa langsung merangkul Nala. Nala terhenyak kaget, dia hanya terpaku dalam rangkulan Valisa. "Bu Lisa, kamu hanya menduga-duga karena kemiripan wajah mereka." "Nala, aku tahu ini gak mudah. Aku pun andai jadi dirimu, pasti awalnya lebih memilih menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Tapi kita juga harus memikirkan Bayu. Kasihan dia, gak tahu siapa ayahnya. Dia akan semakin besar dan semakin paham kalau dia berbeda dari temannya yang lain. Bukankah Arnab sangat peduli dengan Bayu? Aku dan Arnab sudah selesai dari dulu. Tak perlu ada Arnab antara aku dan Bayu." "Nala, coba lihat ini. Ini video dulu saat Arnab tahu Ella hanya hamil bohongan. Dia sangat kecewa. Arnab memang sangat menginginkan seorang keturunan. Makanya dia langsung marah padamu saat dulu Ella terjatuh di lorong apartemen saat kalian berkelahi." Nala melihat video yang ada di ponsel Valisa. Terlihat Arnab yang sangat marah dan kecewa pada Ella. "Keputusan ada di tanganmu, Nala. Kau berhak bahagia. Tapi Bayu pun berhak bahagia dan dapat kasih sayang kedua orang tuanya. Jangan sampai dia broken heart. Bayu berhak dapat kebahagiaan lengkap sama seperti bocah lainnya," tutur Valisa lembut. Valisa kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat. Dia kemudian pamit pergi, sementara Nala melihat foto-foto yang diberikan Valisa. Semua foto Arnab yang sudah menebus kesalahannya di penjara. Ada foto Arnab di balik jeruji besi. Ada foto Arnab saat mengaji atau ikut berjamaah sholat di masjid yang ada di kawasan penjara. Sementara di ruangan Bayu, ada Manggala dan Rahandika yang tiba-tiba masuk. "Apa maumu?" tanya Arnab saat Manggala mengajaknya keluar, sementara Rahandika menjaga Bayu di dalam ruangan. Untung saja Rahandika, buaya 3 alam itu keahliannya merayu, bukan hanya berlaku pada gadis cantik. Bahkan Bayu pun bisa dia taklukkan dengan mudah. "Apa kau tahu yang kau lakukan di masa lalu itu banyak melukai perasaan orang, termasuk Nala?" tanya Manggala saat keduanya duduk di kantin. "Aku tahu, tapi Nala bahkan tak cerita kalau dia sakit hati. Dia hanya diam dan cuek padaku. Justru karena sakit hatinya sudah terlalu dalam, Nala sudah tak peduli dan malas bicara padamu. Kau menyakitinya terlalu dalam, sampai namamu dia hapus dari ingatan." Terang Manggala serius. Arnab menarik nafas dalam-dalam. Dia bahkan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Entahlah, Nala tak bisa ditebak, tapi sorot matanya penuh kebencian. "Padahal aku sangat suka dengan putranya. Jujur Arnab, kau merasa bahagia dengan Bayu?" "Iya." "Apa kau mau Bayu memanggilmu ayah sampai dia dewasa dan sampai kau menua?" "Iya, tentu saja." Tapi Nala sepertinya tak setuju. Keluh Arnab kembali menghela nafas berat. "Kesalahanmu terlalu berat, bro. Kau butuh berjuang. Biarkan Valisa menjadi tanggung jawabku. Tugasmu bertanggung jawab pada Bayu dan kejar maaf dari ibunya Bayu." "Iya, aku tahu. Aku berhenti mengejar Lisa. Dia lebih suka dengan tukang ojek sepertimu daripada manajer sepertiku," ucap Arnab enteng dan sudah pasrah dengan penolakan Valisa. Manggala hanya terkekeh. Tukang ojek hanya salah satu profesi samarannya. Manggala tak ambil hati. "Aku merasa punya masa depan setelah bertemu Bayu. Walau dia bukan putraku, aku akan menyayanginya dan akan terus membujuk Nala memaafkanku. Gimana kalau ternyata dia putramu?" tanya Manggala menyerahkan sebuah amplop coklat. "Apa ini?" tanya Arnab saat memegang amplop itu. Isinya foto dan sebuah bukti penting. "Selamat berjuang Arnab. Tunjukkan kalau kau lelaki sejati yang gak mempermainkan siapapun. Tunjukkan rasa tanggung jawabmu. Tapi nasihatku pelan-pelan saja. Gak semua orang bisa didekati tiba-tiba," ucap Manggala menepuk pelan bahu Arnab, lalu pergi dari sana. Arnab hanya mengerutkan kening. Belum paham maksud Manggala. Namun saat dia membuka isi amplop coklat, Arnab membeku di tempat. Arnab masih terpaku membaca berkali-kali hasil tes DNA.
juga menatap foto Bayu kecil dan foto dirinya saat kecil yang disatukan dalam satu foto. Manggala meminta bantuan Haura Albiru, saudaranya yang ahli IT, hingga foto Arnaf kecil pun bisa didapatkan. Bayu, lirik Arnaf, tak bisa membendung rasa sedihnya. Semua rasa bercampur jadi satu, bahagia, terharu, sedih sekaligus rasa bersalah dan kecewa dengan diri sendiri membaur. Arnaf memeluk erat foto dia dan Bayu. Kamu kecil dulu gimana? Kamu lahir di mana? Ayah bahkan gak ada waktu kamu lahir. Isak Arnaf bicara pada foto Bayu. Kenapa Nala hanya diam selama ini? Apa dia sebenci itu sampai gak mau ngomong? Aku pikir aku akan sendirian sampai tua. Aku pikir aku bakalan kesepian sampai kapanpun. Ternyata aku punya putra. Isak Arnaf yang bahunya turun naik seiring tangisannya yang tak kunjung reda. Sementara Nala masih berada di sudut lain rumah sakit. Wanita itu masih termenung sendirian. Ayah coklat, seru Bayu senang saat Arnaf kembali masuk ke dalam ruangan rawat Bayu. Mata kecil dan polos itu berbinar bahagia, tapi justru tatapan mata Bayu kembali membuat Arnaf sedih. Rahandika memilih mundur dan keluar dari ruangan itu, membiarkan Arnaf bersama putranya. Sebut sekali lagi, tadi panggil apa? Tanya Arnaf dengan suara tercekat dan air matanya tak berhenti juga. Ayah coklat, jawab Bayu enteng. Bayu, maafin ayah, raung Arnaf, langsung merangkul bocah itu. Aku ayahmu, aku memang ayahmu, tolong panggil ayah lagi nak, pinta Arnaf yang wajahnya basah oleh air mata. Ayah kenapa? Tanya Bayu heran. Ayah gak apa-apa, ayah sayang Bayu. Ayah gak bakal ninggalin Bayu lagi, nanti kita beli coklat yang banyak ya. Bayu suka coklat kan? Tanya Arnaf sambil terus memeluk Bayu. Bocah itu tak mengerti apa yang terjadi, tapi dia menyeka air mata Arnaf. Bahkan menggunakan ujung bajunya untuk mengeringkan air mata Arnaf. Arnaf tertawa dalam tangisnya, terharu dengan sikap putranya. Jangan menangis ayah, nanti kalau Bayu udah sembuh, Bayu beliin balon di warung, biar ayah gak nangis lagi. Celoteh bocah itu dengan suara menggemaskan khas anak-anak. Iya, kita beli balon yang banyak. Bayu jangan tinggalin ayah ya, setiap hari kita main bareng, belajar bareng, dan nanti ayah yang mandiin Bayu. Gimana? Tanya Arnaf menatap Bayu lekat. Arnaf bahkan enggan mengerjapkan mata. Sudah terlalu banyak waktunya yang hilang. Andai bisa dia ingin kembali ke masa lalu, memeluk Bayu, mendekapnya sejak pertama buah hatinya terlahir ke dunia. Mau? Biar kayak temen Bayu ayah. Sebelum ayahnya pergi kerja, ayahnya yang mandiin. Terus ibunya yang memasak makanan lezat, celotehnya. Iya nak, setiap hari ayah yang akan bantu Bayu ya, ujar Arnaf berkali-kali mencium pucuk kepala putranya. Lalu buku-buku jari tangan Bayu terus dicium Arnaf. Rahandika, Manggala, dan Valisa yang mengintip dari pintu ikut terharu. Valisa bahkan sudah ikut menitikan air mata. Dia langsung teringat pertemuan mengharukan dengan orang tuanya. Aduh, siapa yang naruh bawang di sini? Nih, mata jadi mewek, celutuk Rahandika. Mana gawangnya gol mulu, nambah nangis kan, sambung Manggala. Kok malah jadi gawang? Bukannya bawang ya? Hei, gawang juga bikin nangis kalau sampai kejedot tiangnya, timpal Rahandika. Valisa hanya menggelengkan kepala, percuma berdebat dengan keduanya. Ada Nala, ayo pergi, ajak Manggala menarik tangan Rahandika. Dari ujung lorong terlihat Nala yang berjalan sambil tertunduk. Dia masih beberapa kali menyeka air matanya. Sampai di depan pintu kaki Nala kembali berhenti. Dia melihat pemandangan yang membuat matanya ingin kembali menangis. Arnaf masih memeluk Bayu. Pria itu berkali-kali mencium putranya. Bayu mau makan apa? Nanti ayah belikan. Ayam goreng boleh ayah? Boleh. Tapi yang seperti iklan di TV ya ayah. Kata ibu, ayam gorengnya mahal. Bayu cuma bisa melihatnya di TV. Yang mana ya? Sebentar ayah coba lihat di internet, ucap Arnaf yang bahkan tak pernah menonton televisi gara-gara rumah besarnya sudah tak ada listrik lagi. Apa yang ini? Tanya Arnaf menunjukkan layar ponselnya. Iya Bayu mau. Oke, nanti kita beli ya. Kita belinya lewat aplikasi aja. Biar nanti bapak ojek yang anterin, ucap Arnaf tak mau meninggalkan putranya.
Ayah, Bayu mau dua, manja bocah itu. Nala memundurkan langkah kakinya, dia masih tak kuat. Kebahagiaan putranya saat bersama Arnaf membuatnya kembali berada di kebimbangan. Selama ini Bayu tak pernah seceria itu, dia bahkan gak banyak meminta. Arnaf, kenapa kau harus kembali? Gumamnya sambil bersandar di dinding. Hingga setelah jam Nala terduduk di kursi tunggu. Hingga akhirnya dia menguatkan hati masuk ke dalam ruangan. Ibu, ayah mau beli ayam goreng seperti di TV? Seru Bayu senang. Makanan yang dia idam-idamkan akhirnya akan dia rasakan juga. Nala, aku mau belanja dulu ya, nanti aku kesini lagi. Pamit Arnaf memilih pergi. Pria itu memilih pura-pura tak tahu dulu. Dia takut kalau bicara jujur, Nala akan pergi membawa Bayu. Arnaf berjalan sangat cepat. Berharap bisa kembali ke rumah sakit secepat mungkin. Dia bahkan sempat membelikan Nala tas dan gamis, lalu membelikan Bayu pakaian dan mainan. Tara, lihat apa yang ayah bawa, seru Arnab saat kembali. Hore, makanan, pekik Bayu senang. Ayo makan dengan lahap ya. Biar kali ini ayah suapi. Nah, kalau yang ini buat ibu, ucap Arnab segera duduk di samping ranjang pasien dan mulai menyuapi Bayu. Sementara kotak makan satunya dan satu paper bag diberikan pada Nala. Ayah, kapalnya bagus. Celote bocah itu memilih bermain sementara Arnab masih menyuapi. Apa ini? Tanya Nala heran, apalagi saat Arnab memanggilnya dengan sebutan ibu. Seolah mereka adalah keluarga bahagia. Bayu untukmu Nala, pergilah ke kamar mandi dan cobalah. Buat apa kau buang-buang uang? Kami gak meminta apapun Arnab. Ini keinginanku sendiri Nala, jangan berpikir aneh. Aku hanya tak sengaja lewat toko pakaian. Kulihat bagus jadi kubeli. Kau bukan CEO lagi Arnaf, berhentilah berfoya-foya. Mungkin saja suatu hari kau perlu uang banyak. Belanja untuk kalian berdua gak termasuk foya-foya Nala. Aku juga gak minta imbalan apapun. Nala memilih diam, membiarkan Arnaf menyuapi Bayu sampai selesai makan. Nala, panggil Arnaf saat dia melangkah ikut duduk di kursi tak jauh dari Nala. Sementara Bayu sudah kembali tertidur sambil memeluk mainannya. Bayu sudah tertidur. Arnaf, tolong jangan terlampau dekat dengan putraku. Aku takut dia jadi lengket dan sulit lepas darimu. Aku gak bisa jauh dari Bayu Nala. Tolong maafkan aku. Aku tahu kalau aku banyak salah padamu. Apa yang harus aku lakukan biar kau bisa memaafkanku? Tanya Arnaf serius. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba meminta maaf? Tanya Nala terkejut. Nala masih menatap heran pada Arnaf. Pria itu di mata Nala selalu merasa benar dan tak mau meminta maaf. Namun sekarang Arnaf dengan tatapan memohon meminta maaf padanya. Karena aku sadar kalau aku sudah banyak membuatmu menderita. Aku salah karena percaya Ella. Itu karena aku sangat ingin punya keturunan. Jelas Arnaf. Sudahlah, waktu sudah berlalu sangat lama. Aku udah gak mau mendengar nama wanita itu lagi. Maaf ya, aku gak bakal bahas dia lagi. Mulai sekarang aku bakal selalu ada buat kamu dan Bayu. Apapun keperluan Bayu, aku bakal tanggung jawab. Tegas Arnab. Nala justru tertawa. Kau bukan ayahnya. Tak perlu tanggung jawab pada putraku. Arnab terdiam beberapa saat. Hatinya seolah sedang dicubit saat Nala kekeh tak mau membuka jati diri Bayu. Tapi aku kan udah bilang kalau aku anggap dia putraku. Terserah kau saja, tapi jangan terlalu dekat dengan putraku. Bayu butuh sosok ayah Nala. Kau pasti pernah melihatnya menatap kosong ke arah temannya yang sedang bermain dengan ayahnya. Bayu gak mungkin ngomong Nala karena dia gak mau membuatmu sedih. Jadi biarkan aku yang mengisi tempat kosong itu. Aku janji gak bakal merepotkan kamu. Aku janji bakal membuat Bayu bahagia. Tutur Arnab meyakinkan Nala. Nala tampak gusar. Dia tak punya jawaban atas permintaan Arnab itu. Akhirnya dia hanya bisa diam dan membiarkan putranya berinteraksi dengan Arnab. Esoknya Bayu akhirnya pulang ke rumah. Arnab menatap kos kecil dengan warna cat yang memudar dan mengelupas di beberapa bagian. Semua barang-barang terlihat sederhana dan kasurnya bahkan tipis. Tempat tidur itu menyatu dengan ruang tamu. Nala, gimana kalau menginap di penginapan saja beberapa hari? Untuk apa? Aku akan merenovasi tempat ini. Aku akan cat ulang biar terlihat segar dan bersih. Aku ingin kamu dan Bayu selalu sehat. Gak usah, jangan boros Arnab. Santai saja, bos tempatku bekerja itu teman papaku. Dia tahu aku lagi butuh uang, jadi tinggal potong gaji aja. Kau ini benar-benar boros.
Bayu mau nggak rumahnya ini ayah sulap jadi bagus, dindingnya nanti ada gambar robot, lalu kasurnya juga nanti ayah belikan yang baru. Sulit mendapatkan persetujuan dari Nala, hanya Bayu yang jadi andalan Arnab. Mau ayah? Nala tak bisa lagi menolak, dia tak mau mengecewakan putranya. Arnab akhirnya membawa mereka ke tempat lain, lalu mulai mencari orang yang bisa membantunya merenovasi rumah. Selama seminggu itu Arnab selalu datang setiap hari. Dia selalu menemani Bayu bermain, belajar bahkan memandikan Bayu. Nala semakin tak bisa mencegah kedekatan Bayu dan Arnab. Arnab membuat putranya begitu bahagia. Setiap hari ada saja yang dibawa Arnab, makanan atau hadiah. Sementara itu, di tempat lain ada Intan dan Wibowo yang dipanggil ke rumah sakit. Rupanya Juli sedang sakit parah, hingga pihak penjara membawanya berobat. Ibu, isak Intan, tak kuasa melihat tubuh Juli yang kurus kering, tak lagi berisi seperti dulu, bahkan tulang pipinya terlihat. Ella, lirih Juli, dia bukan memanggil nama Intan tapi justru Ella. Ini Intan, Bu, ucap Intan menyeka air matanya. Paman Wibowo bahkan mengelus kepala Intan, agar putrinya itu lebih tenang. Ella mana? Tanya Juli yang berusaha mengangkat tangannya yang terus gemetar. Kenapa kalian diam? Tanya Juli masih dengan suara bergetar. Namun Intan dan Paman Wibowo hanya tertunduk dan diam. Ayah, Intan mau keluar dulu, pamit Intan dan sempat memfoto ibunya Juli. Gadis itu segera keluar dari ruangan itu lalu menelpon Valisa. Iya Mbak Lisa, kondisi ibu udah kritis, tolong Mbak, pinta Intan kembali terisak. Nanti Mbak ke rumah sakit Intan, sabar ya. Iya Mbak, makasih dan maaf merepotkan. Gadis itu kembali ke ruangan. Juli kembali memandang Intan. Mata Juli sayu seolah tak ada lagi sinar kehidupan. Kalau aku udah meninggal, makamkan aku di pulau kosong, tempat Ella tinggal. Aku mau menemani Ella di sana, pinta Juli. Tangis Intan makin kencang. Sementara Paman Wibowo hanya mengangguk dan mengiyakan. Valisa langsung menghubungi Manggala, meminta pertolongan pada keluarga Leonardo itu. Hampir 1 jam berlalu, akhirnya Valisa datang ke rumah sakit bersama Manggala dan Wira. Aku mau langsung melihat Juli, pinta Wira. Tunggu dulu, kita masih menunggu. Siapa? Tanya Wira sedikit kesal karena dia cemas memikirkan Juli. Namun saat tatapan matanya ke arah ujung lorong, ada Ella yang berjalan dengan 2 orang petugas. Ella? Seru Wira yang matanya berkaca. Pria itu berlari kencang. Mungkin meski tangannya terus dipegang petugas, Wira langsung merangkul Ella. Kamu masih hidup Ella, ayah pikir kau sudah gak ada. Isak Wira haru, aku juga di penjara. Aku pikir kalian sudah melupakanku. Isak Ella ikut menangis tergugu. Enggak sama sekali, kami mencarimu kemana-mana. Sampai akhirnya kami tertangkap. Kami pikir kau masih di pulau kosong dan hidup sendirian di sana. Keduanya sama-sama menangis terisak. Hingga akhirnya Manggala mengajak mereka masuk ke ruang rawat Juli. Ibu, ini Ella. Jerit wanita itu langsung merangkul Juli yang terbaring di ranjang pasien. Ella, apa kau benar-benar Ella? Iya Bu, ini Ella. Aku masih hidup. Ibu kenapa kurus begini? Ada apa dengan ibu? Tanya Ella sambil menyeka air matanya yang deras. Akhirnya kita ketemu Ella, syukurlah kau masih hidup. Lirih Juli yang suaranya makin mengecil, lalu matanya semakin menutup. Juli, ini aku Wira. Ella masih hidup, kau harus sehat lagi ya, aku mohon. Ella, Wira, bilang ke Lisa, aku minta maaf, aku salah. Bilang juga ke Wibowo, aku sudah salah dan mintakan maaf padanya untukku. Katakan pada Pak Arkatama dan istrinya, aku juga minta maaf, pinta Juli dengan nafas naik turun. Mata Juli seolah tak melihat ada Valisa dan Paman Wibowo di sana. Matanya kini hanya tertuju ke arah atas. Intan, bantu ibumu, sepertinya sudah waktunya, pinta Paman Wibowo. Intan menggelengkan kepala, dia tak kuat hati, namun akhirnya dia melangkah maju juga membimbing ibunya. Manggala keluar minta bantuan dokter, namun sayangnya Juli memang sudah tiada. Ibu, jerit Ella dan Intan terisak. Aku sudah memaafkanmu Juli, ucap Wibowo. Sore itu cuaca masih terasa panas, hanya segelintir orang yang hadir dan ikut di pemakaman Juli. Ella dan Wira harus berpisah lagi, keduanya harus kembali ke penjara masing-masing.
Ella terduduk lesu saat Valisa datang mengunjunginya. Wanita itu masih terlihat sangat sedih. Matanya bahkan terlihat bengkak. Ella, aku bawakan makanan kesukaanmu. Ada salam dari Paman Wibowo dan Intan, ucap Valisa, menyorongkan sebuah rantang makanan bertingkat 3 dan sebuah hadiah dalam paper bag. Apa kabar Intan dan Ayah Wibowo? Tanya Ella sedikit ragu saat menyebut kata ayah pada Wibowo.